pekan pertama dari kedua tim yang akan bertanding sesaat lagi. Dan inilah dia, Persijap Jepara menghadapi Persekat Tegal untuk pertandingan pembuka dari masing-masing tim. Bagaimana head to head dari kedua tim pun juga akan menjadi laga yang tentu akan sangat penting. Mengingat di musim lalu, duel berakhir dengan 0-0 di pertandingan terakhir mereka di babak regular season. Persijap Jepara adalah tim yang berhasil mengemas kemenangan ketika menjadi tuan rumah di pertandingan pertama. Dan dalam dua pertemuan terakhir, Persijap Jepara berhasil menciptakan kemenangan dengan total 3 poin. Artinya ada 6 poin yang dikumpulkan dari pertemuan antara Persijap Jepara menghadapi Persekat Tegal plus 1 poin terakhir di musim lalu. Persekat tentu punya tugas besar untuk bisa menciptakan raihan poin pertama mereka menghadapi Persijap Jepara yang saat ini berstatus sebagai tim musafir. Karena Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara juga sedang mengalami renovasi. Muhammad Subroto, Magelang, Jawa Tengah menjadi saksi pembuka dari musim Persijap Jepara di Liga 2 2024-2025. 3-4-3 adalah formasi yang akan diturunkan oleh Persijap Jepara di pertandingan pada sore hari ini. Sendri Johansa akan berada di bawah mister gawang. Sementara ada 3 pemain bertahan yang akan ditopang oleh 4 pemain di lini tengah. Serta Indra, Rosalvo dan juga Elias akan menjadi 3 sosok yang akan diharapkan oleh Kahudi Wahyu sebagai head coach dari Persijap Jepara untuk bisa menjadi juru gedor dan pendulang skor serta peraih poin maksimal menjaga head to head sempurna mereka menghadapi Persekat Tegal. Nyoto Nurhadi akan menjadi wasit utama di pertandingan pada sore hari ini, didampingi oleh Mahmud Ansyori dan juga Suwanto sebagai asisten wasit dan juga Yongki Pratama sebagai wasit keempat atau wasit cadangan di pertandingan pada sore hari ini. Dan inilah dia bagaimana seluruh supporter yang tetap hadir di Stadion Muhammad Subroto dan Dias Priambodo akan mengawal gawang Persekat Tegal dengan formasi 4-4-2 didampingi oleh Hamdi Sula, Barbosa, Dandi dan juga Rifki sebagai 4 back sejajar. Krisna Bagaskara pengalamannya tentu akan diharapkan bisa menopang lini tengah dari Persekat Tegal, dan Ryan serta Diko, 2 legion asing yang akan diharapkan oleh Iputu Gede sebagai pelatih yang tentu kembali ke Persekat Tegal untuk menciptakan sensasi yang pernah mereka ciptakan seperti di musim 2021-2022 ketika hampir saja membuat Persekat Tegal masuk ke babak 8 besar dari Liga 2 2021-2022. Dan pegadaian Liga 2 2024-2025 akan sesaat lagi kita saksikan. Selamat menyaksikan, selamat menonton bersama saya Malik Wildan yang akan memandu jalannya laga Anda. Dan tentu boleh Anda menyapa dan juga kirim-kirim salam serta dukungan bagi Anda mungkin Banaspati ataupun Jetman yang tidak hadir langsung ke Stadion Muhammad Subroto, dan juga seluruh supporter dari Persekat Tegal, Scatters maupun Red Brigade yang tidak hadir di kolom chat aplikasi video. Nanti akan saya sebutkan. Ya, di sini sudah ada seluruh pendukung, ya, ada Kasiska, ada Sinyol, lalu juga ada Muhammad Arif, ada Macan Muria, ayo Persekat, Macan Muria mendukungmu, dan juga ada Banaspati yang setia menyaksikan, serta ada, ya ini dia Muhammad Arif, bismillah 3 poin, salam dari Banaspati. Dan terima kasih kepada seluruh pendukung setia dari kedua tim yang akan sesaat lagi bertanding. Dan nanti mungkin boleh juga untuk direct mention langsung ke Instagram @malikwildan untuk pesan dukungan Anda yang nanti akan saya bacakan di setiap momen-momen pertandingan pada sore hari ini. Kick off akan sesaat lagi kita saksikan. Diko akan menjadi legion asing yang tentu diharapkan bisa menjadi juru gedor luar biasa bagi Persekat Tegal. Dengan CV yang dimilikinya, sempat memperkuat Huttain, salah satu klub di Syria, Al-Shabaab di Oman, Dangkor, dan Tifty Army di Kamboja. Dan sesaat lagi opening whistle, peluit pembuka kick-off langsung dari kota Magelang, Jawa Tengah. Muhammad Subroto menjadi saksi laga pembuka antara Persijap Jepara dan Persekat Tegal di pegadaian Liga 2 musim ini. Persekat Tegal menggunakan jersey berwarna putih mereka, sementara Persijap menggunakan jersey berwarna merah yang langsung mengambil inisiatif serangan kali ini. Dan ada sebuah jalan pertama tadi, sebuah upaya penetrasi cepat
yang harus langsung berbuah tendangan bebas dari jarak yang cukup berbahaya kali ini bagi Perseka Tegal. Ya, kita saksikan satu gerakan yang ya sangat baik tadi. Dan kita akan lihat siapakah yang akan mengambil eksekusi tendangan tadi. Sebuah gerakan dari Indra Arya. Apakah Rosalvo atau Elias? Satu ancaman pertama langsung didapatkan oleh Perseka Tegal. Dari jarak yang cukup ideal kalau kita lihat ya. Ini akan membuat bagaimana tantangan akan dihadapi oleh Persekat di menit yang bahkan belum menginjak angka 3, baru 1 menit pertandingan berlangsung kali ini. Ya, kita akan lihat Rosalvo atau Elias Fernandes de Oliveira, dua pemain asing yang dimiliki oleh Persijap Jepara kali ini. Dari jatah 3 pemain asing yang dibuka oleh Pegadaian Liga 2 di musim ini, Elias tampaknya akan coba ciptakan tekanan langsung. Elias lalu melambung. Satu tendangan selamat datang kirimkan tadi oleh Persijap Jepara. Ya, goal kick pendek tadi. Kembali ada kesempatan. Oh, ada hadangan. Satu perebutan bola yang sangat baik kali ini. Perseka Tegal. Ya, sangat baik. Kembali dibayang-bayangi 2 pemain sekaligus. Dan ada satu gerakan ilegal. Menjegal kaki lawan tadi setelah Indra Arya. Dan dia satu pemain yang juga diharapkan bisa menjaga kedalaman lini tengah, Restu Akbar. Ya, Indra Arya tadi yang melakukan sebuah hadangan. Dan langsung. Oh, baik sekali kita lihat sebuah upaya mengirimkan umpan. Kali ini coba dilakukan oleh Persekat tapi dibayang-bayangi Muhammad Rifki. Oh. Rafli Arianto coba mengirimkan teror pertama kepada Sendri Joansyah. Ini dia. Sebuah sepakan dari Rafli tadi yang hampir saja. Oh, baik sekali kita saksikan. Kembali kali ini Persekat terbebas. Namun kontrol bola yang sangat disayangkan. Ya, cukup kecewa tadi beberapa pemain Persekat karena sebuah umpan yang sebetulnya sangat terbebas. Tapi Ibnu Ihsan justru gagal. Kali ini kembali Persijap Jepara. Ya, coba lebih rapi kali ini bermain. Elias. Satu serangan coba diciptakan oleh Rosalvo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini dia Rosalvo Candido Junior. Rangga. Rosalvo. Oh, langsung ke gawang. Ya, masih ada dalam tekanan. Indra Arya. Persijap kali ini masuk ke dekat kotak penalti dari Perseka Tegal. Oh, baik sekali. Tapi sayang terlalu menjorok keluar. Dan kita saksikan sebuah upaya yang sangat baik tadi. Memberikan ruang kepada rekannya untuk bisa menciptakan key passes atau passing kunci. Tapi justru sudah terlalu jauh tinggalkan garis lapangan. Ya, Randy Saipul tadi Persekat kali ini sangat baik kita lihat. Upaya Ibnu Ihsan. Krishna Bagaskara yang didapuk menjadi kapten oleh Putu Gede. Ya, seperti yang tadi sempat saya bilang bahwa ini adalah pemain yang tentu akan diharapkan pengalamannya untuk bisa mengangkat Persekat Tegal setidaknya di putaran pertama musim ini. Ya, kembali switch dilakukan. Ke sisi kanan. Amdi Sula.
Oh, baik sekali. Pergerakan tadi dilakukan oleh Felipe Rian. Hamdi Sula kembali. Krishna Bagaskara. Ya, sosok Felipe Alves ya, atau Ryan Felipe Alves. Mengingatkan kita terhadap sosok Joshua Zirkzee. Striker asal Belanda yang saat ini memperkuat Manchester United dengan gaya rambutnya. Kembali. Ya, bola-bola tinggi yang terus dilakukan oleh para pemain Persekat. Cukup memberikan mereka opsi, tapi terus ada hadangan dari para pemain Persijap Jepara. Oh, baik sekali upaya potongan bola kali ini. Coba memainkan skema Diko tadi. Angkat bola ke kotak penalti. Ya, Rian Alves. Oh, ya terlalu ambisius. Ya, ada dua pemain tadi yang sebetulnya mencoba melakukan gerakan untuk memberikan opsi kepada Rian. Justru Rian memilih untuk menciptakan tembakan langsung. Henry Johansah sama-sama melakukan corner pendek. Fikron. Ya, tapi kali ini agak sedikit beresiko karena 4 pemain Persekat masih berada di wilayah Persijap. Akhirnya ada sebuah kesalahan passing kali ini. Tapi turun cukup jauh Rosalvo. Ya, highly press diterapkan oleh para pemain Persekat kali ini. Sehingga membuat bagaimana alur bola dari para pemain Persijap masih cukup terus sering dihadang. Ya, lempar ke dalam untuk Persijap Jepara. Masih di 10 menit awal pertandingan berlangsung. Kembali. Oh, ada satu hadangan tadi. Ya, dinyatakan pelanggaran. Restu. Indra Arya yang dituju. Oh, baik sekali kita lihat. Mampu dipotong. Rosalvo. Ciptakan umpan kali ini. Menyerang. Masuk ke dalam. Dan ada sebuah gerakan penetrasi yang mampu dihadang. Dengan sangat baik tadi. Kita lihat duel. 1 melawan 1 yang bersih tadi antara Elias. Dan juga bertahan dari Persekat Tegal. Kembali, Rian turun cukup jauh. Berhasil di blok tadi. Upaya passing dari Hamdi Sula. Ini dia Hamdi Sula. Ya, Yuri Barbosa tentu juga diharapkan menjadi back tengah yang sejauh ini tampil cukup solid bagi Laskar Ki Gede Sebayu. Krishna Bagaskara. Oh, what a pass. Sangat baik tadi menyilang dan kali ini kembali membuka opsi bagi Persekat Tegal. Menyisir sisi kiri, passing yang terlalu tinggi. Sangat disayangkan ketika ada 3 pemain tadi, Diko, Rian dan juga Ibnu untuk bisa menciptakan tekanan, tapi justru ada miss pass yang membuat opsi serangan dari Persekat hanya berujung goal kick. Rangga. Elias. Oh, mampu ditahan lagi-lagi oleh Krishna Bagaskara. Ya, lagi-lagi ada sebuah pelanggaran. Balik kali ini. Masih cukup kerepotan dan lagi-lagi kesalahan passing terjadi. Persekat kali ini. Oh, baik sekali. Beruntung. Sangat beruntung tadi Persijap Jepara masih meninggalkan 1 pemain di belakang tadi. Fatul Ihsan, tapi serangan belum berhenti dari Persekat Tegal. Oh, Diko. Ibnu. Ya, coba berputar Ibnu. Delay ke belakang, Hamdi Sula sangat disayangkan, gagal menjadi sebuah passing yang berbahaya.
Tapi recover dari para pemain Persekat pun sejauh ini cukup cepat. Dan bagaimana kita lihat juga duet antara Dandi Maulana dan juga Yuri Barbosa sejauh ini cukup merepotkan Persijap untuk melakukan tusukan langsung ke sisi tengah dari Persekat Tegal. Baik sekali Indra Arya. Ya, delay bola ke belakang. Ikron. Nugroho Santoso. Ya, masih coba screening Nugroho. Dorongan dilakukan kepada Indra Arya tadi oleh salah seorang pemain Persekat, ada Rifki Setiawan. Ya, kita lihat cukup proaktif sejauh ini para pemain dari Persekat Tegal, tidak memberikan beberapa detik yang cukup lama kepada para pemain Persijap tiap kali ada inisiatif untuk melakukan serangan. Ya, kita saksikan kembali 2-3 pemain coba datang, tapi kali ini pergerakan dari Elias cukup merepotkan. Rosalvo dihadang 2 pemain sekaligus. Rosalvo dengan kekuatannya, Rosalvo ada blok tadi yang cukup berarti karena hampir saja tendangannya cukup terarah kepada Dias Priambodo. Ya, ini dia Rosalvo. Ya, dan cukup rapi sejauh ini para pemain dari Persekat. Meskipun ada hadangan, bersih kali ini. Persijap kembali coba bangun serangan. Ya, satu pemain Persekat masih tergeletak. Ya, play on masih dilakukan oleh wasit. Persijap masih dalam momentum serangan kali ini. 11 lawan 10, baik sekali. Sebuah umpan dimanfaatkan kali ini. Oh, terlalu mengarah ke gawang, sayang sekali. Ya, satu upaya umpan tadi dari Rangga Widiansyah. Ya, sudah bisa bangkit tampaknya. Sehingga pertandingan kembali lanjutkan. Ya, kembali bola-bola tinggi dilakukan oleh para pemain dari Persekat. Hasil dihadang tadi upaya tusukan dari Diko. Ya, oleh Fatul Ihsan. Cari rekan kali ini. Ya, throw-in pendek. Hamdi Sula coba buka ruang. Ya, benar saja diberikan bola kali ini. Masih Hamdi Sula. Rian, terbaca lagi-lagi. Persijap. Oh, wall pass yang dihadang. Dan kartu kuning pertamakah akan keluar dari wasit? Karena tadi tampaknya bola sudah berhasil ditembokkan oleh Rosalvo. Ya, kita akan lihat apakah yang akan diberikan oleh Nyoto Nuradi. Ya, kartu kuning pertama di laga pada sore hari ini. Sekaligus kartu kuning pertama bagi Persekat Tegal di musim ini yang didapatkan oleh Dandi Maulana. Ya, karena memang tadi bola sudah berhasil dipassing ya oleh Rosalvo. Ya, ini dia. Sehingga situasinya Rosalvo sudah tidak memegang bola. Ya, lain halnya jika Dandi mungkin tadi bisa mengambil bola dengan bersih. Kembali sebuah umpan kunci yang sangat baik. Rangga angkat bola. Hasil diblok. Oh, Elias! Hampir saja, beruntung tadi. Dandi lagi-lagi. Ya, cukup aktif bermain Dandi sebagai palang pintu dari lini pertahanan Persekat Tegal. Ya, jika lengah sedikit tadi Elias punya ruang untuk bisa melakukan overstep. Menciptakan tembakan dari jarak yang sangat dekat. Persekat. Ya, recover yang cukup cepat kayak dilakukan oleh para pemain dari tim tamu Persekat Tegal. Dandi. Hamdi Sula. Terus berikan opsi di sisi kanan. Dan tidak segan untuk terus memberikan opsi bantuan juga untuk merangsek ke depan. Ibnu mengarah tepat ke Sendri Joansyah. Yang sejauh ini juga belum mendapatkan perlawanan berarti. Sejak tadi tembakan yang berhasil diciptakan oleh Rafli Arianto. Sudah memasuki 15 menit waktu pertandingan berlangsung di babak yang pertama.
Oh, salah passing. Ya, mungkin pantulan bola pun juga membuat cukup sulit ya tadi, ada upaya mengontrol bola yang terjadi. Ya, selamat menyaksikan kepada 10.000 penonton yang menyaksikan di aplikasi video. Ada Aditya, ada Muhdorun, ada Andika Pratama. Lalu juga ada seluruh pendukung dari Persijap Jepara yang ada nonton bareng di laga pembuka dari Persijap Jepara di musim ini. Selamat menyaksikan teman-teman dari Jepara dan juga teman-teman yang berada di Tegal yang sedang away day dan tidak bisa menyaksikan langsung ke laga pada sore hari ini. Satu segitiga yang sangat baik sehingga ada upaya fast break cepat di situasi 4 melawan 4 kali ini bagi Persijap Jepara. Rosalvo, apa yang akan diputuskan? Rosalvo. Sama dengan Sentri Joansyah, Dias Priyambodo pun juga belum mendapatkan sebuah upaya tendangan yang cukup membuat dirinya berkeringat kali ini karena tendangan dari Rosalvo justru mengarah tepat kepada Dias Priyambodo. Ya, bahkan ada Rudi dari Pekanbaru untuk Persijap. Ya, terima kasih seluruh pecinta Pegadaian Liga 2 dalam 2 musim terakhir yang terus menyaksikan baik di gadget Anda, di aplikasi video, atau di televisi. Satu upaya terlalu ambisius sehingga memudahkan tadi Fatul Ihsan melakukan clearance meskipun clearance yang justru mengarah kembali ke Perseka Tegal kali ini. Krisna Bagaskara. Masih Krisna. Dandi. Yuri Barbosa. Coba lebih aktif menyerang. Pan dikirimkan, berbahaya kali ini, terlepas Ibnu. Ibnu punya kendali, Diko. Miskomunikasi antara Diko dan juga Rian tadi yang akan mengambil bola untuk disundul. Ya, kalau dari jarak mungkin tadi bola lebih mengarah ke Rian, tapi Diko punya momentum untuk melakukan lompatan. Sehingga akhirnya bola justru menjadi lemah dan tidak membahayakan kembali Sentri Joansyah. Dan memasuki 20 menit waktu berlangsung di babak yang pertama. Offside. Ya, kita lihat. Pergerakan dari Rafli tadi sudah berada di depan dari 4 back sejajar Persijap Jepara. Oh, justru memberikan bola kepada Rian. Rian kali ini Ibnu coba berlari sekuat tenaga, dibayang-bayangi. Masih Ibnu. Amdisu masih berhasil diantisipasi. Krisna diblok saja serangan. Oh, feinting yang sangat baik. Tapi lagi-lagi Krisna Bagaskara punya peran yang sangat krusial. Angkat bola kali ini. Ada Rian yang melebar ke sisi kanan. Namun dibuang saja. Dan sangat baik. Balik kali ini Persekat. Delay ke belakang Rian. Ada Krisna Bagaskara. Shooting langsung. Tidak mengarah siapapun tadi. Sebuah upaya dari Yuri Barbosa. Salah seorang pemain dari 3 kuota pemain asing yang dimiliki oleh Perseka Tegal. Bersama Felipe Rian dan juga Ibrahim Diko. Sementara Persijap Jepara sebetulnya punya satu lagi yaitu Rahmat Soda. Namun karena masih membela tim nasional Tajikistan, dirinya harus absen di laga pertama dari klub yang baru dibelanya. Salah satu keunggulan juga bagaimana Persijap memiliki international player sekelas Rahmat Soda, main asal tim nasional Tajikistan. Oh, terlalu tinggi mengangkat kaki. Ya, harus berhati-hati tadi.
Upaya hadangan yang diberikan oleh Rifki. Ya, karena bola tadi sebetulnya memang dalam kondisi yang cukup dekat di antara dua pemain. Ya, ini ada juga akun Gamve, salam dari Bandung untuk tim yang didukungnya. Dan seluruh supporter dari kedua tim berharap tentu 3 poin adalah hadiah yang setimpal dari penantian mereka untuk musim Pegadaian Liga 2 yang baru berlangsung. Kali ini serangan Diko, oh satu passing yang terlalu lemah tadi sehingga memang berhasil diantisipasi oleh para pemain Persijap Jepara. Ya, Restu Akbar, Fikron, kembali kali ini Groho, Rahmat Hidayat, Rosalvo. Ya, kembali ke belakang. Ya, masih cukup kesulitan kali ini para pemain dari Persijap Jepara. Dengan mulai tingginya juga garis permainan dari para pemain Persekat. Dan opsi bola panjang kali ini coba dilakukan. Tapi kita lihat justru center back dari Persekat masih stay di belakang. Hampir saja tadi ada sebuah miss yang menjadi throw-in bagi lawan. Beruntung masih bisa dikejar oleh Rifki. Miss tadi antara Dias Priambodo dan juga Yuri Barbosa. Fikron akan bola ke kiri. Oh, coba melewati tadi. Upaya dari Rangga yang overlap hingga ke garis terakhir pertahanan dari Persekat Tegal. Main bertahan milik Persijap Jepara. Krisna Bagaskara, Rifki. Ya, mencari rekan yang kembali harus mendelay bola. Barbosa, Firmansyah, kembali Firmansyah. Dan kaki kirinya mengirimkan bola. Sanggupkah dikejar oleh Ibnu? Masih Ibnu. Ya, coba mengajak lari tadi sebetulnya sosok Ibnu dan juga Rahmat Hidayat, tapi justru dorongan bolanya terlalu jauh. Ya, Ibnu Ihsan. Fikron. Ya, opsi bola-bola panjang mulai diterapkan oleh para pemain Persijap. Ingat pressing tinggi juga terus diterapkan oleh para pemain Persekat. Yuri. Pelanggaran kali ini. Ya, dilakukan oleh Randy Saiful. Ya, salah seorang pemain muda yang dimiliki oleh Persijap Jepara kali ini. Ya, jelas ini akan menjadi sebuah kerugian jika nantinya Randy akan kembali melakukan pelanggaran karena tadi cukup keras sebetulnya. Tapi wasit tidak menghadiahi kartu karena tadi terjadi di wilayah Persekat. Ya, sudah mulai memasuki interval pertama di babak yang pertama. Oh, satu umpan yang cukup baik kali ini. Berbahaya. Situasi kali ini kembali dimiliki oleh Persekat. Diko. Kirimkan bola, Firmansyah. Melebar, onside. Wasit tidak mengangkat bendera. Tapi justru sebuah flick dari defense yang dilakukan oleh Persijap. Sangat penting tadi. Play on situation didapatkan oleh Persijap Jepara. Rosalvo menghadapi Dandi. 1 melawan 3. Support hadir dari para pemain Persijap Jepara. Oh! Satu umpan dengan kaki bagian luar atau efek bola tadi coba dilakukan oleh Rosalvo. Namun Elias tidak sanggup untuk mengejar bola yang lebih mengarah keluar.
Ya, kita saksikan ini dia. Ya, maksudnya sangat baik, tapi posisi Elias memang sudah terlalu jauh. Dan ya komunikasi antar dua pemain asal Brazil coba terjadi, Rosalvo dan Elias. Dua pemain yang berasal dari dua kota yang berbeda. Mana Elias berasal dari Bernardo Campo, sementara Rosalvo adalah anak dari kota besar yaitu Rio de Janeiro. Sebelum memperkuat Persijap, Rosalvo sempat bermain di Kanchanaburi di Thailand, Pattaya dan juga Phrae. Ya, memang sudah sangat akrab dengan kompetisi di Asia Tenggara. Sementara Rosalvo, tentu saja di musim lalu, Deltras adalah tempat dari sang pemain, di mana dirinya juga sempat memperkuat beberapa klub Thailand. Dan kala itu menjuarai Brunei Super League bersama Kasuka. Ya, tentu akan menjadi kompetisi yang berbeda. Dirinya bermain di Brunei dan juga di Indonesia. Dan ini dia beberapa supporter dari Persijap Jepara yang hadir langsung di Stadion Muhammad Subroto, Magelang, Jawa Tengah. Ya, ini memang cukup unik ya bagaimana Jepara yang berada di utara Pulau Jawa harus menjadi musafir ke sisi yang lebih tengah di Pulau Jawa, yaitu di Kota Magelang. They're traveling so far, dan ini dia aksi yang tadi menjadi advantage. Justru sebetulnya ada hard body charge yang cukup keras dari Indra Arya. Ya, masih terjadi ketegangan. Kita akan melihat putusan apa yang akan coba diambil oleh wasit. Ya, pertandingan berlanjut tampaknya. Dias Priambodo akan melakukan tendangan gawang. Diko, tidak ada rekannya di sana. Perebutan bola yang cukup baik. Rangga dipres oleh Diko tadi. Ahmad Fikron. Ya, kita saksikan sangat cepat pergerakan dari para. Ya, jelas mengincar kaki tadi, tackling dari Diko. Ini dia pemain asal Pantai Gading, dimiliki oleh Perseka Tegal. Ya, sementara tentu Elias juga diharapkan pergerakannya akan semakin licin oleh seluruh pendukung dari Persijap Jepara. Ini jelas tadi mengenai kaki. Terlepas, sayang sekali, persekat kali ini. Hamdi Sula. Bukan sebuah pelanggaran. Lewat dua orang. Iya, tapi tampaknya ada ganjalan yang dilakukan di sequence yang baru saja kita saksikan tadi. Ya, upaya Fikron Arianto. Ini dia, kita lihat. Ya, harus dihadang tadi. Fikron. Elias, setengah jam pertandingan sudah berlangsung. Masih Elias. Rangga. Elias. Flags up. Bendera terangkat tampaknya. Kita akan melihat dari angle yang lebih jelas nantinya apakah posisi Elias memang sudah terjebak offside
Oh. Ya. Ya, sebetulnya masih ada satu pemain tadi. Ya, ada pengamatan yang menguntungkan. Kita saksikan. 30 menit pertandingan berlangsung. Ya, kembali kali ini masih coba untuk bisa membongkar pertahanan dari kedua tim, baik Perseka Tegal maupun juga Persijap Jepara. Diko. Oh, hampir saja. Ya, beruntung masih ada Fikron tadi. Dan satu hadangan yang menghasilkan pelanggaran dilakukan oleh Firmansyah tadi pada Fikron yang kembali berhasil menari-nari dengan sangat baik dengan bola di kakinya. Ya, kita lihat kali ini berhasil dibaca oleh Firmansyah setelah sebelumnya dia berhasil melewati dua hadangan pemain. Fikron, Rahmat Hidayat. Restu, Elias. Terlalu tajam tadi umpan dari Elias, sehingga justru menyulitkan rekannya sendiri. Diko. Amdi Sulah. Oh, terlalu jauh. Masih mampu dikejar. Ya, ada tarikan tadi. Quick free kick dilakukan. Rosalvo. Rosalvo bisa melewati dua orang. Masih Rosalvo. Rosalvo mencari rekan. Rosalvo. Diblok saja tadi oleh hadangan main bertahan yang masih sangat solid dari Perseka Tegal. Panen ke dalam. Randy. Restu Muhammad. Ya, benar-benar harus ada variasi bagi tim tuan rumah untuk bisa membongkar pertahanan dari Perseka Tegal yang sejauh ini cukup sering menumpuk pemain di lini tengah, sehingga pergerakan dan kreativitas dari para pemain Persijap akan sangat dituntut jika mereka ingin mencetak gol terlebih dahulu. Dan ini dia yang akan coba dilakukan dari sisi kanan. Lagi-lagi recover cepat, mempersulit para pemain Persijap Jepara. Rosalvo, ya terus bergerak ke sisi kanan justru Rosalvo. Berikan kembali. Dan corner kick didapatkan oleh Persijap Jepara kali ini. Sebuah upaya yang dilakukan tadi oleh Randy Saipul. Ya, Indra Arya kali ini akan ngambil tendangan penjuru. Ya, Rosalvo berada di dalam. Juga ada Rangga, ada Fikron. Kita akan lihat bola akan mengarah ke siapa. Indra justru mengarah keluar ternyata. Ya, sangat disayangkan. Kita saksikan. Memang laga awal, laga pembuka bagi semua tim ya di setiap musimnya akan menjadi tantangan tersendiri setelah beristirahat sangat lama. Tentu mesin harus kembali dipanaskan, intensitas pertandingan, dan tampaknya ada pergantian pemain yang akan coba dilakukan oleh Kahudi Wahyu. Dan tampaknya dia tadi menggandeng dua orang pemain sekaligus. Apakah double substitution akan langsung dilakukan oleh Persijap Jepara di babak yang pertama? Menarik untuk kita lihat, karena pasti ada keyakinan yang cukup tinggi dari sang pelatih untuk terus timnya bisa memberikan tekanan kepada Perseka Tegal. Dan juga masih cukup seringnya ada kesalahan passing dari Perseka Tegal kali ini. Ya, Rian. Arah ke dalam. Persijap Jepara. Rangga. Ya, langsung diberikan instruksi oleh Iputu Gede tadi. Dan ada number board yang terangkat oleh wasit keempat. Dan ya, ada dua pemain
Indra Arya tampaknya ditarik keluar. Dan satu lagi kita akan menyaksikan Elias, sang pemain asing justru ditarik keluar. Kali ini masuk Rizky Hidayat dan juga Ardi Adriana. Ya, kita akan melihat kiprah dari dua pemain ini. Bagaimana Elias justru ditarik keluar bersama Indra Arya. Ya, tampak cukup kecewa ya Elias ya, karena masih bermain 35 menit. Tapi tentu ini adalah keputusan yang harus diambil oleh Kahudi Wahyu. Maksimalkan potensi yang lain untuk menciptakan serangan dari Rizky Hidayat. Rangga. Ya. Yang menghasilkan lemparan ke dalam. Arahkan bola ke sisi yang berlawanan. Dan sebuah upaya tusukan pertama dari Ardiana pun juga tadi masih belum bisa menemui sasaran. Ya, ini dia Ardiana. Tendangan corner kembali dilakukan oleh Persijap Jepara. Ciptakan sepak pojok kembali. Oh, terlambat datang tadi. Hanya berjarak beberapa detik saja. Peluang tersebut bisa menjadi gol pembuka. Ya, kita sambil melihat bagaimana kiprah dari pemain yang baru saja dimasukkan tadi. Itu Ardiana. Yang sempat memperkuat Persiba Balikpapan. Dan juga beberapa klub lainnya. Salah satunya adalah Kalteng Putra Youth. Main yang memang menjadi harapan bagi Kahudi Wahyu untuk dimasukkan di akhir babak yang pertama. Ya, dibuang saja tadi. Firmansyah, Rian. Kirimkan bola ke kiri. Angkat langsung ke depan. Oh, Krishna Bagaskara mampu memblok arah bola. Ya, kembali serangan cepat. Tapi lagi-lagi ada kesalahan passing dari yang dilakukan oleh Fikron. Krishna. Yuri Barbosa. Rian. Benar-benar free roam pergerakannya. Terkadang di depan, kali ini dia beroperasi di kiri. Rafli, oh terbaca. Ya, Persijap kembali menguasai bola. Di 5 menit terakhir babak yang pertama, oh terlalu berani tadi. Hampir saja menjadi sebuah hal yang cukup konyol. Dan beruntung masih bisa diatasi. Persijap kali ini, baik sekali Ardi. Ya, dibayang-bayangi oleh Hamdi Sula. Satu upaya yang berhasil dicegah tadi oleh sang pemain bertahan. Ya, sehingga kembali patah serangan dari para pemain Persijap Jepara. Yuri Barbosa. Firmansyah. Masuki 5 menit terakhir waktu di babak yang pertama. Krishna Bagaskara. Dandi. Ya, kembali harus mendelay. Dua tim harus dengan sabar. Kali ini, oh satu passing kunci. Berhasil menarik para pemain Persijap ke depan. Tapi justru final pass. Umpan akhir di dekat kotak penalti juga masih menjadi PR bagi Perseka Tegal tadi. Padahal Diko dalam situasi yang sudah unggul satu langkah setidaknya dari pemain bertahan dari Persijap Jepara. Rangga.
Ya, ditutup saja oleh Diko. Ria Rangga. Kembali ke belakang kali ini. Fikron. Oh. Sisi kanan. Coba lakukan serangan cepat. Ya, sekaligus pemain yang baru masuk tadi. Rizky Hidayat. Ya, memang warm up dan juga friendly match juga adalah salah satu partai kunci ya bagi semua tim di jelang awal membuka jalannya liga. Dan itu yang juga sudah dilakukan oleh kedua klub yang bertanding pada sore hari ini, baik Persijap Jepara maupun juga Persekat Tegal. Ya, Persijap Jepara masih coba kuasai bola. Ya. Sebelum membuka pegadaian Liga 2 musim ini, Persijap berhasil menciptakan musim yang luar biasa di musim lalu. Itu berhasil bertarung di relegation battle untuk selamat dan tetap bertarung di Liga 2 musim ini. Pun juga dengan Persekat Tegal yang akhirnya membuat mereka bertahan. Krishna Bagaskara. 3 menit lagi waktu tersisa. Ya, lagi-lagi tidak menuju ke siapapun tadi. Ya. Fikron. Sementara bagi Persekat Tegal, tepat sebelum musim dibuka, mereka sempat melakukan uji coba menghadapi Kepri 757. Dan setelah mereka berhasil menang dengan skor tipis 1-0 di laga pramusim mereka. Juga sempat menjalani laga uji coba menghadapi tim BRI Liga 1 yaitu PSIS Semarang. Artinya persiapan memang cukup matang dilakukan oleh tim Persekat Tegal. Ya, ini dia, Rian, Dani, Krishna Bagaskara, Yuri Barbosa ya sudah masuki menit-menit krusial kali ini di akhir babak yang pertama. Kita akan menyaksikan apakah ada kejutan di penghujung babak yang pertama. Ya, Rangga. Bali justru mengarah ke lawan tadi, lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Rangga. Silangkan bola. Berhasil dibaca dengan baik kali ini. Ya, lagi-lagi. Oh, serangan cepat. Coba dilakukan oleh Persijap Jepara. Kesempatan kali ini, Rizky Hidayat, masih Rizky Hidayat. Tembakan langsung. Oh, clearance yang kurang baik. Dan tambahan waktu 2 menit. Jadi additional time yang terjadi di babak yang pertama. Jadi dia Rizky Hidayat yang tadi langsung mencoba memaksakan tembakan langsung dari luar kotak penalti.
Ya, flick header yang berhasil. Jadi passing tapi terlalu terburu-buru tadi sehingga bola kembali berhasil direbut oleh Persijap Jepara. Kali ini Persijap kembali. Diarahkan bola ke belakang. Banyak kedua tim juga sudah mulai lebih panas. Variasi permainan mulai ditampilkan. Wah, upaya menyilangkan bola yang kembali gagal. Persekat kali ini dengan cepat. Dari sisi kanan. Dari sisi kanan. Rian. Masih Rian. Ya, lagi-lagi delay ke belakang. Krishna. Ya, kembali kali ini. Arahkan bola ke kiri. Ada dua pemain persekat di kotak penalti. Diko. Oh, berhasil diantisipasi. Belum selesai. Krishna. Krishna Bagaskara. Oh, terlepas. Diko kali ini. Dan ya, satu tembakan dari luar kotak penalti yang tampaknya cukup mengancam. Sendri Johansah pun tampaknya kaget atas spekulasi yang dilakukan. Beruntung lagi-lagi masih mampu diblok. Krishna Bagaskara tadi yang melakukannya. Tampaknya wasit telah mengakhiri babak yang pertama. Peluit telah dibunyikan oleh Nyoto Nurhadi. Persijap Jepara di hadapan pendukungnya sendiri kali ini masih tertahan dengan skor 0-0. Sebelum itu kita lihat dulu, ini dia satu shock terapi dan ya, kita saksikan sebuah blok yang tadi sudah sempat disambut oleh Diko yang coba mengklaim terjadinya pelanggaran karena ketika dirinya menendang bola sempat ada hadangan, namun wasit banyak tidak mengambil keputusan. Dan hasil di babak yang pertama, Perseka Tegal yang juga tampil cukup taktis sejauh ini dengan pressing yang mereka terus lakukan, berhasil membuat Persijap Jepara pun mengalami kebuntuan. Dan ini dia Rian yang tentu akan memiliki tugas lain di babak yang kedua untuk mampu lebih kreatif di dekat garis pertahanan Persijap Jepara. Fikron dan rekan-rekannya juga harus bisa menciptakan situasi yang lebih berbahaya lagi untuk sebuah hadiah bagi para pendukungnya di Muhammad Subroto, Magelang, Jawa Tengah. Persijap Jepara 0, Perseka Tegal 0 di babak yang pertama. Menyaksikan laga tim kesayangan Anda Perseka Tegal maupun seluruh supporter Persijap Jepara, Jetman ataupun Banaspati, selamat menyaksikan. Muhammad Subroto kembali menyambut laga di babak yang kedua. Persijap Jepara menghadapi Perseka Tegal. Satu duel keras langsung terjadi tadi. Berikan kesempatan kali ini bagi Sekat untuk kembali merecover ya. Dekion masuk menggantikan Ibnu Ihsan. Rian kali ini lakukan umpan yang hampir saja. Beruntung tidak ada satupun pemain tadi yang mampu menyambut sehingga gawang dari Sendri Johansah masih aman. Ya, kembali selamat menyaksikan, selamat bergabung kepada 5.000 pemirsa yang menyaksikan di aplikasi video. Ya, ada supporter dari Jepara, ini dia Frans Malik. Ya, ada juga Indra, ada Rudihar, ada Irfan, ada Raihan. Selamat menyaksikan dan menyongsong pertandingan di sore hari ini. Kembali satu umpan yang terlalu panjang. Ya, salam seduluran Tegal. Ya, selamat menyaksikan dulur-dulur dari Tegal dan juga teman-teman dari Jepara. Ya, Jetman hadir. Ya, selamat menonton dan jangan lupa juga untuk Anda yang mungkin sedang nonton bareng dan ingin nanti saya mention, bisa tag juga di akun Instagram @malikwildan. Dari kedua supporter yang sedang mungkin nonton bareng dimanapun Anda berada. Ini ada yang nonton bareng di Jepara dan juga di Tegal. Dari laga pembuka Pegadaian
Liga 2 musim ini. Satu umpan yang lebih mengarah kepada Sendri Joansyah tadi. Bola langsung dikirimkan tadi kepada Diko maksudnya. Ya, kembali kita saksikan. Cepat. Coba dipatahkan upaya rangsek tadi yang dilakukan oleh Restu Akbar. Oh, ya ada ketegangan kali ini antara Rizky Hidayat, pemain yang tadi baru masuk di akhir babak yang kedua, atau akhir babak yang pertama maksud saya. Ya, dan wasit Nyoto akan langsung memberikan teguran. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Ya, dan tadi juga Firmansyah memang adalah pemain yang cukup capek ya di laga pada babak pertama tadi. Berapa kali untuk menjemput bola di lini tengah. Satu dorongan tadi kembali dialami oleh Rizky Hidayat. Dan tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal untuk mengirimkan sebuah umpan kali ini. Ya, kita saksikan. Oh, sebetulnya minim sentuhan ya tadi ya. Tapi wasit menyatakan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Rangga akan coba mengirimkan umpan kali ini bagi Persijap Jepara di menit ke-48. Ya, 6 pemain coba memberikan teror di kotak penalti di gol area dari Perseka Tegal. Rangga lakukan umpan. Oh, mengarah kali ini. Masih ada ancaman datang. Terlalu jauh. Jarak kontrol bola tadi. Restu Akbar. Rosalvo. Masih Rosalvo. Artinya dengan ditarik keluarnya Elias dan tidak bermainnya Rahmat Tozada. Artinya hanya Rosalvo, pemain asing satu-satunya milik Persijap Jepara di pertandingan pada sore hari ini. Setidaknya hingga menit ke-49, karena kita belum mengetahui apakah Kahudi Wahyu akan mempertahankan Rosalvo hingga akhir pertandingan. Ya, sebuah jemputan bola yang sangat baik tadi, Fikron. Dikirimkan bola ke sisi kanan. Ya, cukup baik kali ini. Kembali Rosalvo. Tembakan. Kesempatan yang terbuang tapi ada follow up dan satu pelanggaran terjadi. Ya, kita saksikan. Sebetulnya ada momentum tadi untuk menciptakan tembakan tapi terlambat sepersekian detik. Akhirnya Barbosa mampu menghadang serangan dari Persijap Jepara. Ya, Mariono Susilo atau Dekyon. Panggilan akrab ya, Deyon untuk Mariono Susilo. Oh, tangan yang bermain. Ya, kita lihat di depan wasit tadi. Nugroho Santoso melakukan gerakan yang sedikit nakal dengan mendorong pemain Perseka Tegal yang sedang berlari dengan kecepatan. Krisna Bagaskara. Firmansyah. Ya, sejauh ini cukup kompak. Dua gelandang tengah yang dimiliki oleh Perseka Tegal, Firmansyah dan juga Krisna Bagaskara. Krisna Bagaskara kembali. Firmansyah. Yuri Barbosa. Angkat bola ke depan. Ya, lebih mengarah kepada Sendri Joansyah. Lagi-lagi tadi ada sebuah upaya serangan yang masih patah dari Perseka Tegal. Ya, Persijap Jepara adalah juara Liga 3 di tahun 2019 yang akhirnya kembali mengantarkannya ke perburuan tiket ke Liga 1. Oh, nutmeg. Ya, Diko, masih Diko. Ya, kembali melanjutkan tadi yang akhirnya mengantarkan Persijap Jepara menuju Liga 2.
di musim 2021-2022 setelah di 2020 sepak bola Indonesia sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Dan itulah yang membuat akhirnya klub kebanggaan masyarakat Jepara ini kembali punya kans yang sama untuk bisa bertarung kembali di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Hal yang tentu sudah didambakan oleh Jetman dan juga Banaspati. Oh, kali ini ada serangan yang kembali patah dari Perseka Tegal. Quick throw. Oh. Ya. Inisiatif lemparan cepat tadi yang dilakukan oleh Rian. Semuanya harus diulang oleh wasit. Sementara bagi Perseka Tegal, ini adalah tim yang juga menjadi kebanggaan. Oh, serangan. Hampir saja. Kita saksikan. Kembali terbuang sia-sia tadi upaya dari Rifki Suryawan. Ya, kita lihat. Melambung tinggi justru antisipasi dari Rifki Suryawan. Ya, berdiri sejak 1962. Persekat kali ini coba lakukan serangan kembali. Jadi klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Tegal. Ya, tentu akan coba menjaga kiprahnya di Liga 2 musim ini untuk bisa berbicara lebih banyak. Dan memang ketika di pertandingan kali ini mereka juga masih coba beradaptasi kembali di laga pembuka. Prestasinya dalam beberapa tahun terakhir adalah menjadi runner up di Liga 3 Jawa Tengah tahun 2019 saat itu. Di mana juaranya adalah Persiku Kudus. Kali ini kembali Persekat, Diko. Oh, terlepas kali ini. Ada upaya serangan. Masih ada serangan. Ya, salah passing. Ya, kita lihat dalam situasi 6 lawan 5 tadi. Dan juga ada salah passing dari Persijap Jepara. Krisna Bagaskara. Rian. Silangkan bola. Deyon. Ya, kurang jelas tadi umpan dari Deyon. Ini juga menjadi sebuah masalah bagi Persijap. Dan masih kerap terjadinya kesalahan passing. Dan satu benturan tadi yang sangat keras. Menjadikan posisi seorang pemain Persijap Jepara di posisi yang lebih berbahaya tadi. Nugroho Santoso harus menerima kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan oleh wasit Nyoto. Ya, ini dia. Ya, off ball ya, sudah tidak ada bola. Tapi memang Nugroho Santoso berada di posisi ketika dia sudah mencoba melakukan clearance. Di menit ke-55 kali ini. Rian coba mengirimkan umpannya kembali. Ya, kita lihat stadion yang langsung memberikan kita pemandangan lingkungan sekitar dari Stadion Muhammad Subroto. Sepatan yang masih mampu dihadang. Oh, gagal lagi. Firmansyah dikerubuti tadi oleh banyak sekali pemain Persijap Jepara. Firmansyah. Iya, cukup memaksa tapi masih berhasil melewati. Dan Rahmat Hidayat tadi langsung melakukan upaya clearance. Persekat justru masih cukup aktif bermain. Rafli tadi berhasil melakukan upaya pengelabuan yang sangat baik. 1-2 terlalu deras. Hingga akhirnya menjadi goal kick kembali. Tendangan gawang didapatkan oleh Persijap Jepara. Short goal kick. Ya, cukup berani tadi Fathul Ihsan. Lambungkan bola.
Rosalvo. Tidak ada orang di sana. Yuri. Barbosa Yuri. Kirimkan bola kepada Rian. Rian, oh! Lagi-lagi kita saksikan. Gagal menjadi sebuah peluang. Ya, kesempatan bagi Persijap Jepara kali ini. Nugroho Santoso. Delay bola. Restu Akbar. Restu cari peluang lain. Rosalvo. Atraksi serangan yang sudah cukup baik dari Persijap Jepara. Dengan menerapkan segitiga passing serangan tadi. Ada pemain yang memberikan passing, ada pemain yang menjadi tembok, dan ada pemain yang melakukan shooting. Tapi tendangan dari Rosalvo masih belum mengancam. Yas Priambodo. Restu. Ya, mulai lebih proaktif kali ini para pemain Persijap Jepara. Maksudnya berikan langsung kepada Rosalvo. Meski tadi sebetulnya ada opsi lain. Oh, tapi berhasil direbut. Fatulisan. Hampir saja Fikron tadi melakukan sebuah kesalahan. Diko, ya Fikron tidak punya pilihan lain untuk tidak memberikan ganjalan kepada Diko. Karena tadi Diko sudah berhasil merebut bola di sekuen sebelumnya. Ya, ini dia. Kita lihat Diko. Satu serangan yang sangat baik. Ya, dan itu kecerdikan juga ya, pengalaman dari Diko. Dia tahu bahwa dirinya pasti akan dilanggar oleh Fikron. Makanya ada sebuah kepercayaan diri dalam berduel. 1 jam pertandingan sudah berlangsung kali ini. Ya, masih kita nantikan gol pembuka dari musim kedua tim, baik Persijap Jepara maupun Perseka Tegal. David Lali. Pemain senior lainnya akan disiapkan oleh Kahudi Wahyu bagi Persijap Jepara. Tapi kita akan saksikan terlebih dahulu apakah Barbosa bisa ciptakan sebuah kejutan bagi Persijap Jepara. Barbosa, oh! Yuri Barbosa, penuh kepercayaan diri, kekuatan kaki kirinya hampir saja membuat Muhammad Subroto terdiam tadi. Ya, kita saksikan di replay. Ya, tidak begitu jauh jarak melencengnya bola. Sehingga Sendri Johansa pun juga cukup deg-degan pasti dari situasi yang baru saja dialami. Dan kali ini masih belum selesai. Ya, ujian masih hadir di tim tuan rumah. Sendri Johansa cukup berani tadi memberikan bola ketika masih ada pemain yang melakukan pressing. Fikron. Tenang sekali Fikron. Ya. Yuri Barbosa. Dandi. Yuri. Deyon. Sangat baik. Pun juga dengan sebuah atraksi tackling tadi dari defender Persijap Jepara. Mengantisipasi Rifki Suryawan bisa merangsek masuk. Ya. Opsi lain akan coba dilakukan oleh Persijap Jepara dengan masuknya David Lali. Dan Nugroho Santoso tampaknya yang digantikan oleh David Lali. Sebuah upaya untuk menjaga transisi dan transformasi tetap semakin hidup bagi Persijap. Meski kali ini mereka masih diserang oleh Perseka Tegal. Lagi-lagi terlepas. Dandi. Ya, Yuri Barbosa. Ya, lebih ke kiri kali Dandi.
atau Yuri Barbosa maksud saya. David Lali sentuhan pertamanya langsung membuat Yuri Barbosa agak sedikit kaget. Sebuah switch yang sangat baik. Ardi tapi dibayang-bayangi satu pemain. Persijap buka opsi untuk membantu support. Kesempatan David Lali memutar badan dia. Dibayang-bayangi oleh Barbosa. David Lali. Satu upaya serangan. Randy. David Lali. Terlalu lemah passing dari David Lali tadi. Bali menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, setidaknya ada penyegaran dari opsi serangan yang dimiliki oleh Persijap Jepara. Sudah keluar lapangan tampaknya. Ya, sambil saya menyapa Anda yang masih setia menyaksikan. Ya, ada David, ada Mulyono, ini dia. Lalu juga ada Gasang Hidayat, ada Aji. Ya, supporter dari Perseka Tegal juga hadir, ada teman-teman, ada Rudihar di sini, ada Fatah dan seluruh pendukung dari Persijap Jepara yang juga masih menyaksikan laga. Ada Anan. Dan juga ada Taufik. Kali ini serangan dimiliki oleh Perseka Tegal. Oh, terlalu lemah. Apa yang ada di pikiran dari Ryan tadi? Ya, dirinya sudah dalam kondisi 1 melawan 1 dengan Sendri Joansyah. Tapi justru seolah-olah dia justru memberikan passing kepada sang kiper. Tampaknya agak ada sedikit kegugupan dari Ryan Filipe untuk melakukan tembakan atau justru passing ke arah support yang sudah dilakukan tadi. Deyon, Barbosa, Krishna Bagaskara. Dandi. Ya, kembali coba membuka ruang. Masih tertutup kali ini. Ryan. Angkat bola lagi. Baik sekali. Oh, ini dia. Key passes yang coba ditunjukkan. Deyon dan sebuah tackling dari Fikron yang sangat memukau tadi. Tidak ada intensitas pelanggaran. Bola langsung keluar dan lini pertahanan Persijap masih kembali aman kali ini. Ke dalam kembali Deyon. Firmansyah. Ya, ada Hafiz Frianto, salam dari Banaspati Karawang. Terima kasih para pendukung dari Persijap Jepara dan juga mungkin para pendukung dari Persekat. Dan kali ini kembali Deyon langsung kirimkan umpan free header. Tembakan ternyata yang dipilih oleh Diko. Dan masih melebar, oh terlepas. Rosalvo dengan kecepatannya sulit mengejar bola. Langsung coba kali ini. Ya, ditutup saja. Ya, satu keputusan tadi dari Diko yang lebih memilih melakukan tendangan. Nampaknya justru memberikan recover area kepada para pemain dari Persijap. Karena jika mungkin ada keberanian untuk melompat dan melakukan sundulan, pasti ada gap waktu ya, detik yang lebih cepat dimenangkan oleh Diko. Ya, kembali sebuah umpan yang gagal tadi. Fikron kali ini. Sendri Joansyah. Oh. Ya, bertubi-tubi tekanan dari Persekat pun tampaknya mulai memberikan adanya efek kelelahan kepada lini pertahanan dari Persijap Jepara. Ya, masih akan kita saksikan. Firmansyah. Krishna Bagaskara. Dandi. Arahkan bola ke kanan.
Coba melihat kali ini. Rian. Angkat bola ke depan. Fikron cukup tenang. Rahmat Hidayat. Press terus dilakukan. Lagi. Oh, terlalu percaya diri tapi berhasil dan no foul ternyata. David Lali. Ya, masih ditekan para pemain dari Persijap meskipun penguasaan bola sedang berada di kakinya. Randy Saipul. Hampir saya terjadi sebuah miss tadi, beruntung Rahmat Hidayat masih cukup berhasil. Sebuah upaya serangan, Rizky Hidayat kali ini, masih Rizky, David Lali ke sisi kanan, David Lali dibayang-bayangi oleh Barbosa, David Lali terlalu pendek. Sehingga mudah saja Dandi Maulana ya, dan ada seorang pemain Persijap tadi cukup kesal ya. Rizky Hidayat tampaknya karena dia adalah orang yang mengawali fast break cepat dari Persijap Jepara. Ya, pelanggaran terjadi. Hamsa Lestaluhu, talenta lainnya dari Trah Lestaluhu di sepak bola Indonesia, masuk kali ini menggantikan Rafli Arianto. Apakah kiprah dari Hamsa akan mencoba memberikan tekanan bagi pemain yang sempat merasakan sentuhan dari Shin Taeyong ketika memperkuat tim nasional Indonesia di level usia. Yang musim lalu memperkuat Nusantara United, dan ini dia sebuah eksekusi dari Diko yang terlalu lemah sehingga memberikan ruang kepada para pemain Persijap. Ya, ini dia untuk merecover area. Kembali kesempatan kali ini bagi Perseka Tegal. Upaya, berhasil masuk, umpan dilakukan. Jatuh di kaki Hamsa. Tendangan pertamanya masih mampu ditahan. Ya, kembali kesalahan terjadi. Ya, masih bisa diantisipasi tadi. Ini kita akan lihat apakah masuknya Hamsa akan memberikan variasi serangan lain. Ini pemain yang sempat memperkuat timnas Indonesia di level usia U16 kala itu, bawah asuhan Fahri Husaini. Ya, pelanggaran terjadi. Dicuri oleh Adri. Masih mampu diamankan kali oleh Dias Priambodo. Ya, dan sejauh ini jarak antar pemain pun juga masih terus dijaga oleh para pemain dari Perseka Tegal. Mereka tahu Persijap punya kecepatan dari David Lali dan juga Ardiana. Krishna Bagaskara. Dandi. Nilai bola ke belakang, Krishna Bagaskara. Satu intelijensi permainan yang membuahkan passing yang begitu memukau. Rian.
Hamzah Lestaluhu angkat bola terlepas kali ini. Beruntung Sendri Johansyah masih berada di posisi yang sangat tepat ketika tendangan dari Rifki Suryawan masih belum bisa menciptakan gol. Satu save yang sangat baik tadi ya. Ini dia Rifki pasti menyesali sebuah umpan yang sangat matang tadi dari Hamzah. Ya, kita saksikan onside. Tidak offside tadi dan ya penyelamatan yang harus dilakukan dan juga membentur wajah tadi dari Sendri Johansyah. Ya, kita saksikan tembakan kaki kiri dari Rifki Suryawan. Main yang besar bersama PSIM Yogyakarta. Dan memang dibesarkan dari tim muda PSIM Yogyakarta. Sebelum akhirnya juga besar bersama PSS Sleman. Dan kali ini memperkuat Persekat Tegal. Kami umumkan jumlah penonton yang hadir hari ini di Stadion Subroto Ketamakan adalah 1.275 penonton. Terima kasih atas Ya, 1.275 jumlah penonton yang hadir di Stadion Muhammad Subroto. Ya, mungkin juga didominasi oleh Jetman dan Banaspati yang hadir langsung ke stadion di Magelang, Jawa Tengah ini. Ya, kita lihat Jepara garis keras. Ya, ada yang menggunakan kaos berwarna hitam untuk menyeragamkan dukungan kepada pendukung dari Persijap Jepara. Dan double substitution kembali dilakukan kali ini oleh Kahudi Wahyu. Bagaimana Prince Kalon masuk di babak yang kedua untuk memberikan tekanan lainnya. Dan juga Dani. Ya, di sini Prince Kalon mungkin akan menggantikan peran dari Rosalvo ya untuk bisa menciptakan sebuah tekanan pemain yang lahir di Tabanan, Bali. Dan ya Randy Saipul ditarik keluar untuk digantikan oleh Dani Sormin. Ya, Prince Kalon sempat memperkuat juga Dewa United, main bersama lengkap Prince Patrick Kalon. Ya, cukup kebingungan kali ini wajah dari Kahudi Wahyu. Timnya masih belum bisa menciptakan gol hingga 15 menit terakhir. Dan ini akan menjadi kerugian bagi Persijap Jepara yang membuka laga awal musim bermain di pertandingan kandang. Ya, kali ini praktis Persijap bermain tanpa pemain asing. Dan sudah ditarik keluarnya Elias dan juga Rosalvo. David Lali. Masih David Lali. Sebuah umpan, oh terlepas David Lali. Masih David Lali. Cari opsi lain. Clearance yang tidak berhasil. Ardi, no foul. Wasit tidak melakukan call penalty. Ya, justru quick free kick dilakukan kali ini oleh Persekat Tegal. Ada Rian. Diko, masih Diko, ajak lari dia. Diko angkat bola, terlepas. Dua kali Rifki Suryawan memberikan teror kepada Sendri Johansyah, namun di kesempatan yang keduanya tanpa ada yang menghadang masih belum bisa menjadi sebuah gol. Ya, kita lihat bagaimana sebuah ketidakegoisan dari Diko dan ya saya yakin para pendukung dari Persekat Tegal yang sedang nonton atau mungkin lagi nobar di warung-warung, di toko, ataupun juga di kafe di Kabupaten Tegal ataupun di Kota Tegal, pasti hampir saja berteriak gol tadi dari peluang yang dimiliki oleh Rifki Suryawan. Kesempatan kali ini kembali dimiliki oleh Persijap. Laga mulai meningkat intensitasnya dan satu kontrol bola yang gagal sehingga kembali memberikan Persekat kali ini kesempatan menyerang.
Dandi bahkan ikut naik. Cari peluang kali ini, Dandi. Dandi, crash terjadi, bukan sebuah call. Ya, Rian. Dan lempar ke dalam bagi Persekat Tegal kali ini. Bola masih dinyatakan menjadi milik Persekat. Ya, pelanggaran kali ini terjadi. Prince Kalon melakukan hadangan. Ya, ini dia. Kita lihat. Di ganjal saya tadi pergerakan dari seorang pemain dari Persekat Tegal. Rista Bagaskara akan mengambil tendangan bebas. Ya, luar biasa. Dandi Maulana. Ya, apakah ini adalah part of ritual dari Dandi menyiram jala gawang? Ya, sangat disayangkan justru menghasilkan tendangan penjuru bagi Persekat Tegal. Satu clearance yang mengarah ke corner kick justru. Dan Rifki Suryawan, 2 peluangnya. Akankah menjadi konversi assist bagi rekannya? Di kesempatan kali ini Rifki sudah lakukan. Diko dan membentur tiang. Masih belum beruntung. Ya, satu tendangan spekulatif. Ya, kita lihat Dandi Maulana pun juga tidak percaya tadi. Sebuah sundulan yang membentur tiang dan benar-benar menjadi hari yang masih belum bisa dijawab oleh Persekat Tegal. Ya, sangat baik teknik tendangan dari Rifki. Melebarkan bola dan Dandi ya yang maju ke depan. Belum bisa mengubah bola menjadi sebuah gol tadi. Ya, ini dia. Dan kredit poin juga harus kita berikan kepada Fikron yang lagi-lagi dengan sangat tenang. Dalam situasi sudah terjepit tadi, dia buang bola. Rizky Dayat. Bukan sebuah pelanggaran. Kembali, Rifki Suryawan. Satu clearance yang gagal. Rian. What a save dilakukan oleh penjaga gawang Sendri Joansyah. Putusan yang cukup baik dari Rian tadi. Ingat dirinya juga sudah dalam posisi shoot tadi. Hamzah Lestaluhu mudah saja bagi Sendri di 10 menit terakhir kali ini. Ya, masih ada satu pemain yang tampaknya terjatuh. Dan itu adalah main dari Persekat Tegal. Ya, Firmansyah memang berlari ya sejak babak pertama tadi dan tanpa henti. Penetrasi dan juga manuver-manuvernya di lini tengah dari Persekat. Dan ini dia Rian yang menjadi sorotan sejak babak pertama. Ibu Tuh Gede masih memberikan tanggung jawab luar biasa bagi Felipe Rian. Satu tendangan yang masih mampu diamankan oleh Sendri Joansyah. 27 tahun asal Brazil. Yang sebelum menjadi bagian dari Persekat Tegal, dirinya menghabiskan waktu di beberapa klub di Eropa Tengah. Sempat bermain di Lokomotiv Sofia untuk Bulgaria dan juga Kureksi di Liga Albania. Lalu juga sempat bermain untuk klub dari Liga Siprus. Luar biasa petualangannya sehingga akhirnya menemukan sebuah klub di Tegal, Jawa Tengah. Ya, atmosfer yang terus dijaga. Para pemain cadangan dari Persijap Jepara. Dan ini dia. Akankah menjadi debut yang cukup dinantikan oleh para pendukung dari Persekat Tegal. Satu tenaga legendaris Ferdinand Alfred Sinaga akan dimasukkan oleh Ibu Tuh Gede. Kita akan menantikan. Dan call substitute sudah dilakukan oleh wasit. Debut dari Ferdinand Sinaga di Pegadaian Liga 2 musim ini untuk klub Persekat Tegal akan terjadi di menit ke-81.
Pun juga dengan Sarif Wijayanto yang sudah berlari ke dalam lapangan tadi. Ya, Diko akhirnya harus digantikan oleh sang striker legendaris Indonesia, Ferdinand Alfred Sinaga. Menjalani debutnya untuk Perseka Tegal. 20 caps bersama Timnas Indonesia. 10 caps bersama Timnas U23. Kali ini Hamsa Lestaluhu. Hamsa, oh baik sekali, terlepas. Satu head to head. Satu timing. Satu kejeniusan. Kembali dimenangkan oleh Sendri Joansyah atas Rifki Suryawan. Ya, inilah yang dinamakan situasi di mana kiper terkadang bisa memenangkan kondisi duel menghadapi outfield player. Dan itu sudah dibuktikan oleh Sendri Joansyah. Satu kali dia melakukan blok, satu kali dia biarkan Rifki untuk melakukan sebuah heading meskipun gagal. Dan tadi dia melakukan duel 1 melawan 1 untuk mengambil bola. David Lali kali ini. David Lali. David Lali. Masih kebingungan dia. Oh, back heel dilakukan. Angkat bola. Umpan yang masih terlalu lemah tadi. Dilakukan oleh Dani. Kembali sebuah upaya serangan yang patah lagi-lagi. Dari Rifki Suryawan. Pemain asli Yogyakarta. Ya, tampaknya kram sendiri ya akhirnya Rifki Suryawan. Karena di babak pertama tadi dia bermain agak sedikit ke dalam. Lebih bermain untuk menjaga pertahanan, tapi kali ini ada improvisasi dari Putu Gede untuk menarik dirinya lebih ke depan. Dan akhirnya ada kram situasi yang didapatkan. Together we can. Dan oh, itu adalah pemandangan yang sangat indah di sepak bola Indonesia. Ya, Ihsan, nah kartu kuning ketika seorang keluarga tidak ragu-ragu, sudah merasa aman menyaksikan pertandingan bersama anaknya. Ya, 6 menit pertandingan tersisa di babak yang kedua. Ya, kita lihat tadi Rian ya tampaknya mencoba memberikan argumen ya bahwa harusnya ada hukuman yang diberikan tadi meskipun wasit sudah memberikan kartu kuning. Ya, Rian akan mengambil tendangan bebas. Di 5 menit terakhir waktu tersisa, pertandingan pada laga pembuka dari Pegadaian Liga 2 musim ini, 2024-2025. Ya, Dandi naik untuk ikut membantu serangan. Rian Felipe masih mampu di clearance tadi, tembakan langsung, mampu diblok. Ya, lagi-lagi kurang keras sebuah hadangan atau clearance yang coba dilakukan. Rian Felipe, Rian angkat bola. Tidak ada pemain yang menyambut. Rangga kali ini. Oh, Rangga satu umpan yang coba diarahkan kepada Prince Kalon tapi berhasil diintersep. Yuri. Hamsa masih mampu digagalkan. Ardi Kron Sijap kali ini angkat bola ke depan. Prince Kalon yang dituju. Prince Kalon lagi-lagi kurang sempurna. Ya, Rian. Oh, justru tembakan langsung, hampir saja. Ternyata Sendri Joansyah masih mampu membaca arah bola dengan baik. Ya, angle kamera yang sedikit membuat kita kaget. Apakah keputusan Rian adalah keputusan yang tepat? Ternyata dia akan coba half line goal.
beruntung tadi Sendri Johansyah masih mampu mengantisipasi bola. Ya, Rifki Suriawan akhirnya tidak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Reza. Dan Rian kali ini akan coba lakukan tendangan penjuru kembali. Setelah ditariknya Rifki, Rian akan menjadi eksekutor kali ini. Rian sudah dilakukan ke sudut jauh. Rahmat Hidayat. Prince Kalon, David Lali. Kembali tadi ada sebuah upaya. Persijap coba defense, persekat, terus menekan. Hamzah, Rian, terlepas. Satu save yang kembali harus dilakukan oleh Sendri Johansyah dengan sangat memukau. Ya, meskipun terlepas tapi Sendri tadi langsung mencoba melakukan recover. Salah passing kali ini Persijap. Rian kembali. Masih Rian mencoba mencari bantuan. Rian, free header. Sakti masih belum bisa mengeluarkan kesaktiannya untuk menciptakan gol debutnya bagi Persekat Tegal. Meskipun sentuhan pertamanya justru menjadi off target kembali bagi Laskar Ki Gede Sebayu. Kita lihat. Ya, sudah berhasil memaksa Sendri keluar dari posisinya tadi. Prince Kalon kali ini, Dias Priambodo keluar juga dari gawangnya untuk melakukan clearance kepada Prince Kalon. Panen ke dalam. Cari Lekan. Masuk ke sisi kanan dan ada sentuhan. Kita lihat apakah ada sentuhan tadi antara Rian. Juga sebuah upaya penetrasi tadi yang dilakukan oleh Dani. Ya, ini dia kita lihat. Ya, memang terjadi kontak ya. Meskipun minim, tapi ini ada indikasi bahwa Rian memang akan menghentikan pergerakan dari Dani. Dan Persijap punya peluang di menit ke-89. David Lali adalah eksekutor dengan kaki kiri. Sementara ini adalah posisi yang sangat ideal bagi penendang kaki kiri di penghujung laga. David Lali juga pernah memperkuat timnas Indonesia. David Lali kali ini. Menit 89, David Lali, free header. Masih mampu diamankan, terlepas. Terlepas kali ini. David Lali, masih David Lali. Ditutup saja dan 4 menit tambahan waktu. Akan masih kita saksikan laga di penghujung babak yang kedua. Kita lihat, satu umpan. Sundulan coba dilakukan. Dias masih mampu mengamankan bola. Meskipun tadi sebetulnya ada aksi Dani Sormin yang cukup terburu-buru ya untuk lebih memilih untuk merecover area. Sementara tangkapan dari dia sebetulnya terlepas. Reza. Ya. Pelanggaran kali ini. Ya, ada 3 bola di dalam lapangan tadi. Ya, di mana yang 2 sudah dikeluarkan dan tendangan bebas kembali akan coba dilakukan. Fikron. Ya, mengantisipasi kelelahan yang sudah mulai terjadi. Angkat bola Fatul Ihsan. Terbaca kali ini Persekat. Coba bangun serangan. Hamzah. Ada upaya serangan Rizky Hidayat. Tembakan langsung Ardi. Blok yang sangat krusial dari Dias Priambodo. Menghentikan upaya yang begitu memukau dari Ardi Ardiana. Kita lihat onside. Bahkan langsung ada sebuah satu tangan save yang sangat memukau dari Dias Priambodo. Ya, alhasil justru di penghujung laga menjadi duel unjuk kebolehan para kiper.
yang memaksa laga tetap bertahan 0-0 hingga 3 menit terakhir waktu tersisa. Restu Akbar kali ini menghadapi 5 pemain yang akan coba dia kirimkan umpannya. Restu Akbar. Oh, kosong dan Prince Kalon! The boy who saved Persijap di menit akhir pertandingan. Pemain muda yang baru dimasukkan di babak yang kedua. Menggemuruhkan, menggetarkan Muhammad Subroto, Magelang, Jawa Tengah. Kahudi Wahyu tahu betul potensi yang dimiliki oleh Prince Kalon untuk menggantikan Rosalvo di babak yang kedua. Untuk akhirnya mengejutkan Persekat Tegal di menit ke-93 untuk gol yang akan berharga 3 poin penuh jika Persijap mampu mempertahankan keunggulan. Kita saksikan Prince Kalon tersenyum setelah gol pertamanya bagi Persijap Jepara. Di musim ini mampu dia ciptakan. Kita saksikan berhasil menyambut kembali 3 golnya di musim lalu. Dibayar dengan 1 gol pembuka yang sangat penting. Ya, kita lihat anak berusia 22 tahun yang menjadi penyelamat Persijap di penghujung laga. Kita saksikan sama dengan apa yang pernah dia lakukan ketika bermain untuk PSM Makassar. Mencetak gol debutnya saat itu. Kembali kali ini Persekat. Coba lakukan serangan. Masih mampu ditahan tadi. Ya, dan pas di menit keempat, Pasit Nyoto akhirnya meniupkan peluit panjang. Tanda kemenangan mampu didapatkan oleh Persijap Jepara dari gol yang berhasil dicetak oleh Prince Kalon. Main yang dipinjamkan sejak musim lalu di Persijap Jepara. Dan di musim ini dirinya berhasil membuktikan kapasitasnya, berhasil membuktikan kualitasnya, berhasil menunjukkan betapa mahal kepercayaan yang diberikan oleh Persijap Jepara untuk menjadikan Prince Kalon untuk bermain di Liga 2 musim ini. Gadaian Liga 2 2024-2025 dibuka dengan hasil yang begitu memukau bagi Persijap Jepara dengan 3 poin penuh. Ferdinand Alfred Sinaga terlihat tidak percaya dengan hasil yang diderita oleh timnya di laga pembuka untuk kehilangan 3 poin. Inisiatif memasukkan Ferdinand Sinaga di babak yang kedua adalah hal yang harus tetap diapresiasi oleh para pemain dari Persekat Tegal. Juga Iputu Gede untuk bangkit dan mencetak gol lebih dahulu. Mendapatkan 3 poin. Setidaknya 1 poin adalah timing yang coba diincar oleh Persekat Tegal. Namun ternyata main berusia 22 tahun, Prince Kalon berhasil mencetak namanya, berhasil menciptakan tinta terbaiknya, dan berhasil membuat para supporter dari Persijap Jepara akan mengingat namanya setidaknya untuk pekan pembuka dari Pegadaian Liga 2 2024-2025 berkat 1 golnya di penghujung laga, di penghujung menit dari babak yang kedua untuk memberikan 3 poin penuh bagi Laskar Kalinyamat. Prince Kalon hampir disalami oleh seluruh pemain dari Persijap Jepara yang berterima kasih terhadap golnya di penghujung pertandingan dan membuat Persijap Jepara memenangkan laga di pembuka Pegadaian Liga 2 2024-2025. Para pemain pun merasa begitu puas atas hasil yang didapatkan. Pun juga dari para pemain Persekat yang tampaknya tetap mencoba lebih tenang dan kembali dengan kepala tegak. Karena bagaimanapun ini baru awal musim. Ini baru pertandingan pertama. Masuknya David Lali, ini dimasukkan oleh Kahudi Wahyu juga memberikan warna yang luar biasa. Serangan demi serangan, dan ini dia sportsmanship yang luar biasa antara 2 pemain depan yang dimiliki oleh Persijap Jepara, Elias dan juga Prince Kalon. Tanda komunikasi dan koneksi akan coba mereka jaga di sepanjang musim ini. Dan masih dengan euforia yang terjaga bagi Persijap Jepara.
Satu skema corner kick yang akhirnya berujung dengan sebuah gol. Untuk berhasil mereka menangkan pertandingan pembuka mereka di Pegadaian Liga 2 2024-2025 di stadion yang mampu mereka buat gemuruh yang sama seperti bermain di Gelora Bumi Kartini, meskipun ini bermain di Muhammad Subroto, Magelang, Jawa Tengah. Full time score, Persijap Jepara 1, Persekat Tegal 0.